Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Oke, sebentar. Hmm, Oke, kalau misalnya nanti ada kendala entah di display atau di audio, please colek aja, masuk interupsi aja, karena takutnya nanti audionya ternyata kurang jelas. Aku delujur terus kan sayang gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala bisa bisa berkabar gitu. Sebelumnya mungkin aku pengen menyapa sedikit ke teman-teman yang sudah join di pagi hari ini gitu ya. Aku mau nanya dong, di sini siapa yang udah pernah bikin bisnis sendiri? Ini bikin bisnis sendiri. Semuanya bikin. Oke, berarti udah pernah mengalami bikin bisnis ya? Ada nggak yang udah pernah entah berencana, entah udah mulai jalan bisnisnya, tapi yang memang benar-benar tech base atau memang bisnis ini bisa jalannya karena teknologi gitu? Enggak. Adakah mungkin? Belum ada? Oke, belum ada ya. Rata-rata berarti bisnis, let's say kita nyebutnya konvensional kali ya. Ya iyalah. Oke, bisnis apa kalau boleh tahu? Kayaknya tadi ada yang menjawab di audio ya. Rata-rata bisnisnya apa di sini? Fashion Kak, fashion. Oh, fashion. Udah berapa lama kalau boleh tahu? Saya hampir 8 tahun Kak. Wow, sudah lama sekali kalau 8 tahun. Berarti dari sekitar 2017 ya, Mbak. Betul. Oke, selain fashion, siapa ada lagi mungkin lini bisnis lainnya? Makanan, ada craft and Kak, furniture. Sorry? Kerajinan Kak. Oh, kerajinan. Oke. Selain itu berarti ada fashion, ada kerajinan, ada makanan juga, food and beverage. Oke. Selain itu, ada lagi mungkin. Iya, iya, diam, diam. Nah, buat yang udah jalan bisnis nih secara konvensional gitu, kalian merasa nggak, kalian punya pikiran nggak ini kayaknya kalau di tap in dengan teknologi akan jauh lebih berkembang lagi nih? Atau mungkin ada yang udah punya pikiran, oh ini harusnya ditambahin teknologi kayak gini biar bisnisku bisa grow lagi, bisa expand lagi. Ada mungkin yang udah punya pikiran kayak gitu? Ya, atau mungkin sudah pernah mencoba tapi merasa tidak efektif. Thank you, Mas Bram. Oh, Hani Solo. Aku baru merintis pre-order snack box. Baru 6 bulan ini aku infokan bisnisku baru lewat WA doang. So far gimana, Mbak Hani? Lewat WA apakah works atau tidak? Yang lain kalau mau merespon boleh.
Oke, kayaknya masih pada malu-malu ya, atau mungkin belum sarapan kali ya. Jadi masih sepi-sepi, diem-diem aja gitu. Oh, ada dari Fauzul juga, saya masih lewat Facebook dan konvensional keliling saja. Hmm, menarik, menarik, menarik. Fauzul ini bisnisnya tadi makanan ya. Online lewat FB, alhamdulillah dapat pelanggan baru. Oke, nice. Oke, lanjut. Tapi kalau masih pada mau menjawab di chat, mau merespon di chat, silakan feel free. Oke, hari ini kita akan ngobrol. Aku nyebutnya lebih ke ngobrol sih ya, karena aku berharapnya nanti akan dua arah. Soal membangun rencana bisnis, bikin bisnis plan keren, langkah-langkah cerdas bangun startup teknologi. Sebelum aku lanjut atau masuk ke materi yang lebih dalam, sebetulnya gini teman-teman. Istilah startup tuh mungkin 10 tahun terakhir kalian mulai banyak yang pakai gitu. Utamanya kalau aku pribadi menyadari startup itu mulai banyak dipakai sama orang ketika Gojek mulai banyak dipakai orang, mulai dikenal, Bukalapak mulai berkembang, Tokopedia mulai berkembang dan seterusnya gitu. Akhirnya banyak orang yang mulai sadar, oh ada nih yang startup, oh ada nih istilah startup. Dan akhirnya itu menjadi satu kata atau satu diksi yang sering dipakai sama orang. Bahkan ada masanya di mana orang mau bikin bisnis itu bilangnya, oh aku pengen bikin startup. Nah, emang beda antara startup sama bisnis. Menurut kalian beda apa enggak teman-teman startup dan bisnis? Aku sembari coba ngeliat chatbox ya. Menurut kalian startup sama bisnis beda nggak? Beda, Pak. Beda, oke. Bedanya apa? Apa ya? Kalau startup itu kan kita berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi. Sedangkan bisnis itu kan ada beberapa bisnis eh, apa kategorinya mungkin ada tradisional atau bisnis yang modern atau yang itu loh, Pak. Jadi Oke, untuk fokusnya itu berbeda untuk pengembangannya. oke. Kalau startup lebih fokusnya ke teknologi, kalau bisnis nggak harus teknologi berarti ya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ini tadi yang menjawab siapa ya? Sorry, aku nggak ngelihat namanya lagi. Tapi terima kasih jawabannya. Maaf, Pak, saya Dewi. Oke, terima kasih, Mbak Dewi. Ini ada jawaban juga dari Fauzul. Biasanya gandeng Pak bisnis startup. Nah, kok ada spesies baru lagi bisnis startup gitu. Sebetulnya bisnis sama startup ini gimana sih sebetulnya posisinya itu? Tadi Mbak Dewi bilang kalau bisnis eh, bentuknya bisa beragam, tapi kalau startup mostly biasanya fokusnya ke teknologi. Tapi kalau kita lihat sebetulnya di judul hari ini pengenalan startup teknologi. Dari situ kita bisa menganalisis bahwa oh sebetulnya ada startup yang non teknologi juga harusnya kan kalau dari kalimat ini gitu. Setelah melewati perjalanan kerja di dunia marketing dan kreatif selama kurang lebih 11 tahun ya, akhirnya aku bisa memahami oh sebetulnya startup itu core-nya apa sih. Sebetulnya gini teman-teman, biar kita nggak salah paham ya, biar kita di pemahaman yang sama gitu. Startup itu sebetulnya nggak harus selalu teknologi. Makanya kenapa di sesi hari ini secara spesifik kita nyebutnya pengenalan startup teknologi. Karena ada startup yang nggak teknologi. Sebetulnya istilah startup itu merujuk kepada satu entitas atau satu bisnis yang baru mulai. Namanya kan startup, mulai naik ke atas gitu. Jadi semua semua entitas sebetulnya semua bisnis yang baru mulai dan berusaha untuk berkembang itu kita bisa sebut sebagai startup. Kebetulan di era 2015 ke sini, entitas-entitas yang membuat kita jadi kenal sama istilah startup, entitas-entitas yang membuat kita jadi sering menyebut istilah startup,
yang core-nya gitu, cek Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Tapi pada dasarnya sebetulnya startup itu nggak harus teknologi. Makanya hari ini kita punya bahasan yang lebih spesifik soal startup teknologi. Sebetulnya apa sih startup teknologi gitu ya? Kalau kalian lihat di penjelasan ini dielaborasi dengan cukup baik, startup teknologi itu sebetulnya adalah perusahaan yang fokusnya pada pengembangan dan penerapan teknologi. Untuk apa? Untuk menciptakan produk atau layanan yang sifatnya inovatif atau kompetitif. Jadi artinya punya potensi. Nah, kita bahas dulu ya. Startup teknologi ini adalah perusahaan yang fokus pada pengembangan dan penerapan teknologi supaya dia punya produk atau layanan yang baik. Bold and underline, punya produk atau layanan yang baik. Jadi kalau misalnya teknologinya itu cuma dalam tanda kutip ditempel aja tanpa memberikan nilai lebih, ya itu nggak akan menghasilkan produk atau layanan yang inovatif dan kompetitif. Pak, kalau misalnya pakai Instagram itu masuk teknologi nggak? Masuk startup teknologi nggak? Kalau pakai sosial media masuk startup teknologi nggak? Menurut kalian gimana? Apakah bisnis-bisnis yang pakai Instagram, ke eh, pakai Facebook itu termasuk startup teknologi? Termasuk. Iya, Oke, termasuk. Kenapa? Kok kalian merasa itu termasuk? karena memanfaatkan teknologi masa kini. Oke. Oh, sebentar. Ini ada komen suaranya kurang ya. Bentar, bentar, bentar. Aku coba setting audio sebentar ya. Ini sudah aman sih, Mas. Oh, ini udah aman? Atau Ah, aku udah perlu aman. setting ulang? Nggak perlu kayaknya. Oke, terima kasih. Oke, tadi jawabannya termasuk karena pakai teknologi. Karena Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya adalah teknologi digital. Oke. Nah, pertanyaannya kan sekarang rata-rata hampir semua bisnis lah pakai sosial media, pakai digital marketing, pakai di Facebook posting dan seterusnya gitu lah. Apakah akhirnya semua bisnis menjadi startup teknologi? Kira-kira gimana? Apakah karena bisnis pakai ya dari 10.000 bisnis mungkin 90%-nya pasti punya Instagram misalnya. Apakah akhirnya 90% dari 10.000 bisnis itu adalah startup teknologi? kayaknya Terus enggak. kayaknya enggak. Nah, Enggak. Layanan misalkan Shopee itu kan cuman melayani itu loh platform. oke. Oke, berarti artinya bisnis yang pakai sosial media itu belum tentu startup teknologi kan ya? Iya, Oke, menarik. Karena begini teman-teman, sebetulnya kita masuk ke paparan berikutnya gitu. Startup teknologi itu seringnya punya karakteristik satu inovatif, fokus pada solusi atau masalah yang besar, kemudian scalable, mudah dikembangkan atau mudah direplikasi, dan akhirnya punya risk dan return yang cukup besar. Kita coba satu-satu ya. Biasanya kita bisa sebut satu bisnis itu sebagai startup teknologi kalau dia memang berfokus pada solusi untuk masalah yang cukup besar gitu. Kalau bisnis-bisnis yang sekedar cuma pakai sosial media, oh mas saya udah posting di Instagram gitu. Saya startup teknologi dong kita. Coba ditelaah lagi. Posting di Instagram itu memecahkan satu masalah yang besar nggak gitu? Apakah ini sebuah isu yang cukup besar atau enggak gitu? Kita coba bandingkan, misalnya Gojek. Gojek waktu itu hadir dengan solusi untuk transportasi, utamanya di Jakarta ya di awal-awal 2014. Bahkan sebelumnya sebetulnya Gojek itu layanan antar paket sebelum menjadi startup transportasi gitu.
Masalahnya besar nggak? Besar. Di Jakarta, moda transportasi adalah satu masalah yang banyak lah problemnya gitu. Nggak selesai-selesai gitu. Gojek hadir untuk menyelesaikan masalah itu lewat aplikasinya mereka. Sebetulnya bukan soal aplikasinya, tapi lebih ke sistemnya mereka. Mereka bisa mempertemukan lewat sistemnya ya, mereka bisa mempertemukan pengguna transportasi, moda transportasi dengan penyedia jasanya. Yang awalnya dulu, misalnya aku pengen eh, ke Heterospace gitu, aku gak ada kendaraan. Aku harus cari ojek, jalan keluar, cari pangkalan ojek, terus bilang, Mas ke Heterospace, mau nggak? Harganya berapa? Itu belum tentu dapat juga gitu. Nah, Gojek hadir untuk menyelesaikan hal itu. Begitu ada Gojek, aku nggak perlu jalan ke pangkalan, harganya udah jelas. Kemungkinan untuk tidak dapat drivernya juga jauh lebih kecil gitu. Dan sistem ini atau bisnis si Gojek ini scalable, bisa direplikasi di banyak situasi. Awalnya di Jakarta 2014 itu mulai banyak orang yang pakai, mulai banyak orang yang mengadopsi Gojek. Kemudian seingatku di Solo itu mungkin 2017 atau 2018 lah baru masuk gitu. Tapi artinya sistem yang sama bisa direplikasi, bisa di copy paste dengan cukup mudah. Nah, sebetulnya itu poin sebuah atau poin bisnis bisa dibilang sebagai startup teknologi. Nggak terus, Pak, saya pakai Instagram, saya pakai Facebook, saya pakai sosial media, saya pakai WhatsApp, saya udah startup teknologi ya gitu. Belum tentu juga gitu. Pertanyaannya bisnis kalian menjawab hal-hal yang cukup besar apa enggak gitu. Nah, ini ada perbedaannya teman-teman. Bisnis tradisional sama startup teknologi bedanya apa? Bisnis tradisional seringnya dia lebih stabil, fokusnya pada produk atau layanan yang sudah ada. Modelnya pun juga udah teruji. Misalnya tadi teman-teman cerita punya bisnis fashion, bisnis makanan, bisnis craft gitu kan. Produknya udah ada, layanannya udah ada. Ya, yang jualan makanan kan nggak mungkin kita pelopor satu-satunya gitu kan. Itu bisnis tradisional gitu. Sedangkan startup teknologi biasanya fokusnya pada hal-hal yang sifatnya eksperimen dan membutuhkan iterasi atau trial error yang cukup cepat. Biasanya mereka mengembangkan produk dari nol. Dan gini teman-teman, ketika ngomongin bisnis, tidak selalu bisnis itu ngomongin soal produknya apa. Misalnya, oh mas kalau makanan kan ya ya gimana gitu. Semua udah jualan makanan gitu. Nah, coba kita telah lagi. Gojek ya. Kita balik ke Gojek lagi. Gojek bisnisnya apa? Transportasi di awal gitu kan. Sebelum Gojek hadir, udah ada nggak bisnis transportasi? Udah ada. Pelakunya siapa? Gojek pangkalan, ya kan? Kemudian Gojek hadir dengan tawaran yang sebetulnya sama gitu. Sama-sama buat transportasi. Tapi kalau dilihat prosesnya yang beda teman-teman. Kalau ojek pangkalan, ya tadi harus keluar dulu nyari pangkalan ojek. Kadang-kadang nggak ada tukang ojeknya. Kalau ada pun kadang-kadang harganya langsung dikasih mahal gitu kan. Kadang-kadang kejauhan juga nggak mau gitu. Sedangkan Gojek hadir untuk menebas hal-hal kayak tadi. Ya udah, user nggak usah keluar rumah, udah tahu harganya berapa, kemungkinan untuk tidak dapat driver juga lebih sedikit gitu. Padahal sama-sama transportasi gitu. Cuma prosesnya atau sistemnya yang ditawarkan. Pas kalau gitu sebetulnya berarti nggak harus fokus ke produknya. Nggak harus. Misalnya teman-teman eh, jualannya apa? Craft gitu misalnya. Kerajinan gitu. Wah mas kalau kerajinan paling begini-begini aja gitu. Mungkin bukan soal produknya. Mungkin bagaimana cara orang bisa menemukan kerajinan itu. Entah kalian mungkin pakai virtual reality atau augmented reality untuk supaya orang misalnya nih jualan furnitur yang segede gaban gitu. Orang kan pengen tahu ya, ini kalau ditaruh di rumahku gimana ya gitu ya. Orang jadi nggak perlu ngukur misalnya. Cukup pakai masuk ke website kalian misalnya, pakai handphone bisa tuh seakan-akan ditaruh di rumahnya dia supaya dia bisa tahu oh
furnitur ini kalau ditaruh di rumahku bagus kok, oke lah baru beli gitu. Nah, itu sebetulnya hal-hal kayak gitu yang dekat sekali atau yang layak kita sebut sebagai startup teknologi. Bukan furnitur atau craftnya, tapi bagaimana proses kita sebagai bisnis bisa menyajikan produk tersebut dengan lebih baik. Kenapa sih Mas kok, kenapa sih Pak kok startup teknologi itu penting gitu? Satu, dampaknya cukup besar sama masyarakat dan ekonomi gitu. Ya kayak kita balik lagi mengambil sampelnya Gojek gitu ya. Sebutannya sekarang gig ekonomi sebetulnya. Gojek itu ya ojek pangkalan yang awalnya mungkin pasif, harus nunggu di ojek, harus nunggu di pangkalan ojek gitu kan. Kemudian ketika Gojek datang, mereka jadi lebih mudah untuk bisa dapat user atau untuk dapat customer gitu. Lapangan kerja yang baru juga bisa diciptakan. Kemudian kita bisa juga lewat startup teknologi mengubah cara kita kerja, berinteraksi atau bahkan pola pikirnya pun ikut berubah gitu. Dan ini benar-benar real. Dulu sebelum ada Gojek dan ada GoFood ya, cari makan tuh harus keluar, harus atau masak mungkin. Kalau yang nggak masak, ya udah harus keluar jalan, naik motor cari makan gitu kan. Sekarang ini tinggal pesan aja gitu. Dan itu menjadi habit baru loh. Mungkin orang jadi lebih enggan untuk keluar cari makan, lebih pilih jadi di rumah aja order lewat GoFood. Sebesar itu sebetulnya dampaknya terhadap behavior kita. Karakteristik startup kita coba bahas satu-satu lebih dalam. Yang pertama inovasi dan solusi soal masalah. Startup teknologi ini fokusnya pada inovasi. Kayak tadi misalnya Gojek, inovasinya adalah nggak usah ke pangkalan ojek gitu kan. Itu inovasi gitu. Contohnya perusahaan kayak Uber, Airbnb, mereka ngasih solusi baru buat kebutuhan transportasi dan akomodasi lewat teknologi. Uber ini ya mirip kayak Gojek lah. Nggak harus cari manual gitu. Bisa order lewat aplikasi. Airbnb pun juga sama gitu. Airbnb adalah salah satu bisnis hospitality yang mereka sebetulnya nggak punya aset lokasi. Lokasinya atau tempatnya, tempat nginepnya itu punya punya orang lain yang mendaftarkan asetnya atau tempatnya di Airbnb. Kemudian yang kedua, scalabilitas atau bisa direplicate, bisa di scale up. Maksudnya scale up itu gimana? Bisa dikembangkan dalam hitungan yang cukup besar. Biasanya kita kalau menghitung kan dari satu ke dua, tiga, empat gitu kan. Jualannya laku satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau startup teknologi ini biasanya dari satu ke 10, dari 10 ke 500, dari 500 tiba-tiba bisa ke 20.000. Kok bisa? Ya karena bantuan teknologi. Gojek misalnya, usernya dia di awal itu nggak terlalu banyak. 2014, aku termasuk salah satu orang yang menikmati Gojek di era awal mereka gitu. Karena waktu itu aku lagi kerja di Jakarta. Itu dulu masih dikit banget, sedikit sekali. Kemudian dalam hitungan 6 bulan, kayaknya ya kurang lebih, tiba-tiba jaket hijau tuh bertebaran di mana-mana. Karena apa? Karena orang untuk mau pakai itu gampang banget. Pakai aplikasi, jadi scalability-nya sangat sangat memungkinkan untuk dilakukan. Dan ketika akhirnya itu diadopsi ke kota lain, itu pun bisa juga. Jarang ada bisnis yang sudah settle di satu daerah atau di satu kota, kemudian diimplementasikan di daerah lain, itu bisa works, itu sangat jarang sekali. Sedangkan startup teknologi, karena bantuan teknologi, hal ini sangat mungkin untuk dilakukan. Berikutnya soal agilitas dan kecepatan adaptasi. Agilitas ini mungkin kalau yang suka main game tahu agility ya. Jadi startup teknologi ini biasanya lebih agile atau lebih cepat untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, perubahan teknologi atau perubahan dari behavior si penggunanya gitu. Misalnya, balik lagi ke Gojek. Gojek awalnya apa? Transportasi, naik motor tok. Kemudian dia inovasi, dia nambahin produk GoFood.
Gomart, Gosen, ya, Gokar, GoPay. Banyak sekali akhirnya yang muncul dari sisi Gojek, dari perusahaan Gojek ini. Karena apa? Ya karena mereka melihat, oh, ojek atau GoRide udah jalan nih, orang udah make. Kira-kira apa lagi ya yang mereka butuhkan? Oh, order makan, GoFood. Orang butuh apa lagi? Oh, kadang-kadang butuh belanja, GoMart. Orang butuh ngirim barang juga, butuh ngirim paket, GoSend. Orang biar nggak harus bayar pakai cash, kita bikinin kali ya pembayaran digitalnya, GoPay. Bahkan sekarang GoPay punya aplikasinya sendiri kan, nggak jadi satu dengan Gojek. Itu cepet banget dalam mungkin 10-11 tahun terakhir. Kemudian yang berikutnya karakteristiknya adalah soal pendanaan dan model bisnis gitu. Biasanya startup itu mulainya dari pendanaan via investor atau venture capital atau angel investor lah, sebutannya cukup banyak variasinya gitu. Tapi kurang lebih mereka pasti punya orang yang me, apa namanya, memberikan investasi sebagai modal awal. Kenapa kok ini jadi satu karakteristik yang cukup dekat dengan startup teknologi? Karena biasanya kebutuhan modalnya pasti sangat besar. Nah, karena kaitannya sama teknologi, bikin aplikasi, biaya untuk server dan segala macam, pengembangan teknologinya juga itu biasanya cukup besar. Tapi nggak harus selalu di awal langsung butuh modal yang besar gitu. Kembali lagi ke Gojek ya, aku suka banget dengan sampelnya Gojek. Gojek itu di awal-awal 2014 mereka masih jadi jasa kirim paket. Itu mereka ordernya nggak pakai aplikasi, by telepon. Tapi mereka mencoba untuk memvalidasi model kayak gini, model bisnis kayak gini, works nggak? Oh, works nih. Oke, kita bikin rencananya, kita bikin plannya. Barulah mereka lanjut dengan konsep yang seperti sekarang. Investor. Ya, bagaimana? Ada yang bertanya kah? Oh, nggak kayaknya ya. Oke, lanjut. Kemudian, langkah-langkahnya gimana, Mas? Langkah-langkahnya gimana, Pak, kalau mau bikin startup teknologi? Pertama, identifikasi dulu masalah atau kebutuhan di pasar. Semua startup pasti menjawab masalah. Sebetulnya semua bisnis pasti menjawab masalah. Jualan makanan, masalahnya apa? Ya orang lapar. Jualan fashion, masalahnya apa? Ya orang pengen eh, punya punya apa namanya outfit yang trendy misalnya. Apapun lah, pasti semua mulai dari masalah. Nah, prosesnya kalian riset dulu pasar, identifikasi lah. Ini masalahnya apa ya? Sama kayak Gojek. Ketika mereka memulai, mereka tuh ngelihat bahwa tadi, oh ini kalau mau naik ojek harus ke pangkalan, belum tentu ada ojeknya, harganya kadang-kadang di luar ekspektasi gitu kan. Itu masalah yang real terjadi. Oh, setelah tahu nih, oh masalah ini terjadi, divalidasi, orang lain mengalami juga nggak gitu. Kalau orang lain mengalami juga, ada kemungkinan masalah ini menarik untuk diselesaikan. Oh, orang lain mengalami juga, orang-orang yang kayak gimana gitu. Tentukan target pasarnya dari situ. Gojek di awal itu mentargetkan orang-orang yang kerja di kantoran. Kenapa? Karena mobilitas paling tinggi di Jakarta adalah orang-orang yang kerja di kantoran. Mereka nggak mengincar anak sekolah dan segala macam, enggak. Mereka yang incar adalah para pekerja gitu. Walaupun sekarang ya hampir semua orang menggunakan gitu ya. Bahkan aku sempat lewat di sekolah-sekolah di jam pulang sekolah, itu rata-rata juga naik Gojek semua sih, naik Gojek atau naik Grab gitu. Tapi di awal Gojek ngelihatnya bahwa oh ini masalah para pekerja di Jakarta yang itu banyak sekali jumlahnya. Contoh, selain Gojek ada WhatsApp. Mereka menyelesaikan masalah komunikasi dengan biaya yang lebih gampang, lebih mudah, lebih murah.
Karena kalau dulu masih zaman SMS kan satu SMS 350 kalau nggak salah ya. Itu lumayan kerasa gitu. Setelah ada era WhatsApp, ya udah bebas tuh. Mau sehari nge-WhatsApp 1.000 kali selama kuota atau masih ada jaringan internet lewat WiFi misalnya, nggak masalah. Kita nggak kena charge per teks yang kita kirim, nggak kayak SMS. Kemudian Dropbox. Dropbox ini kayak Google Drive lah mungkin. Memecahkan masalah penyimpanan file. Laptop, storage-nya terbatas. Mungkin sekarang, aku nggak tahu sih. Sekarang kayaknya minimal tuh 256 giga ya. Tapi dulu tuh lebih kecil lagi bahkan storage-nya. Kalau udah habis storage-nya, orang pusing juga gitu kan. Tuh kan ada hard disk eksternal gitu. Gak semua orang bisa purchase atau bisa beli hard disk eksternal. Dan itu cukup repot juga harus dibawa-bawa. Akhirnya Dropbox hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Taruh aja di cloud. Nanti udah ke save kok di filenya. Bisa diakses kapan aja online. Gak perlu harus di device yang sama gitu. Contohnya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan produk. Nah, udah paham nih masalah pasarnya apa gitu. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan produknya. Kalau di startup, istilah yang kita kenal adalah prototype atau minimum viable product. Prototype ini nggak harus produk jadi, teman-teman. Bisa jadi produk yang masih kasar, tapi sudah menunjukkan bahwa apa yang kalian sajikan, apa yang kalian lakukan, itu berguna buat orang. Dan tujuannya juga untuk mengumpulkan feedback. Kayak tadi aku cerita, Gojek itu di awal ordernya via telepon. Mereka kalau nggak salah waktu itu kantornya di Kemang, Kemang Timur. Bener-bener via telepon. Misalnya aku mau pakai Gojek, aku telepon nih. Halo kantor Gojek, saya mau order ini. Mereka nggak langsung bikin aplikasi. Tapi lewat proses itu, mereka punya banyak insight, punya banyak pemikiran, punya banyak ide, punya banyak informasi. Oh ternyata orang make kok bisnis kayak gini gitu. Oh ternyata orang punya tambahan masukan untuk servisnya misalnya. Oh misalnya nih ya, oh tolong dong ini servisnya ditambahin bisa nganter paket sampai ke jarak yang lebih jauh misalnya. Oh tolong dong tarifnya dibikin per 5 kilometer. Itu mereka collect di situ. Baru akhirnya mereka rilis lewat aplikasinya yang jauh lebih advance dan tentunya jauh lebih mahal biaya produksinya, biaya pengembangannya. Prototype dan MVP ini berguna supaya kalian nggak kecolongan. Karena once ngerilis satu aplikasi atau satu teknologi yang cukup mahal biayanya, kalau sampai ternyata itu tidak dipakai sama orang, tidak menjawab masalah orang, itu lumayan lumayan sedih juga sih. MVP bisa menghindari kalian dari itu. Ini contoh lainnya juga Instagram. Dia awalnya cuma aplikasi buat nge-share foto dan waktu itu secara spesifik cuma bisa diakses di iPhone. Tapi kemudian karena feedback dan segala macam, aplikasi ini berkembang jadi platform sosmed yang lebih kompleks kayak sekarang gitu. Jadi nggak semuanya tiba-tiba langsung gede jedar gitu enggak. Kemudian yang ketiga, bikin bisnis model yang berkelanjutan. Karena kalau kita ngomongin bisnis, ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya pendapatan lah. Ujung-ujungnya mencari cuan kan. Nah, startup teknologi perlu menentukan gimana nih cara untuk dapat duitnya gitu. Apakah direct selling, jualan langsung, iklan, langganan, atau model lainnya gitu. Kalau direct selling ya artinya bisnis menjual langsung ke usernya. Kalau langganan, misalnya kalian langganan Spotify, kalian langganan Netflix, kalian langganan video.com, itu sistem langganan. Atau model lainnya, model fee. Misalnya kayak di Gojek sekarang, setiap kita order sesuatu, ada kena biaya penanganan kalau nggak salah, atau biaya layanan gitu. Itu bisa juga jadi source of income. Kemudian biaya dan margin keuntungan, ini perlu dihitung juga, dikelola, biar bisa berlanjut cukup panjang tentunya.
Dan yang nggak kalah penting adalah keterlibatan pengguna atau user. Bahwa user ini bisa kita tanyain, bisa ngasih feedback, bisa menjadi orang-orang yang ngebantu startup ini untuk makin berkembang juga, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, tim yang solid dan pendanaan. Mungkin aku pengen bahas soal yang tim dulu ya. Di sini rata-rata yang pada punya bisnis, apakah punya tim atau bergerak sendiri? Masih bergerak sendiri. Masih bergerak Ada sendiri. yang bantuin sih, Kak. Ada yang bantuin. Oke, ada lagi? Kalau sedikit orderan kerjain sendiri, kalau banyak cari tim. Oke, kalau masih sedikit, tackle sendiri, kerjaan sendiri. Kalau udah mulai banyak, cari bala bantuan atau cari tim. Oke, ada lagi yang lainnya? Kadang butuh tim, kadang sendiri. Oke. Nah, yang udah merasakan sendiri dan yang merasakan dibantu orang atau tim gitu ya. Enakan yang mana? Sendiri atau punya tim? Enakan punya Ya, tim, Pak. Enakan punya Enak tim. Lebih punya seru, Artinya nggak kerasa hujan. bergerak. Lebih Ya seru. benar. Kalau sendiri sibuk sendiri. Kalau sendiri bikin 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 marah sendiri. Ya udah sih. Oke, berarti enakan punya tim ya. Hmm. Oke. Nah, tim ini jadi satu hal yang cukup krusial atau hal yang cukup penting lah teman-teman ketika kita bicara soal startup gitu ya atau soal bisnis lah. Karena apa? Karena kalau sendirian kita tahu pasti ada batasnya. Misalnya tadi yang menjawab Mas siapa ya? Fauzil misalnya. Fauzil ini kan jualan makanan tadi ya. Kalau sendiri itu cuma bisa menjual dan menyiapkan 100 pack misalnya ya 100 pack. Itu udah nggak bisa dilebihin tuh. Lebih jadi 120 aja itu udah rasanya megap-megap gitu kayak aduh nggak bisa lagi gitu. Itu permasalahan ketika berdiri atau bekerja sendiri. Limitnya jelas dan nggak bisa diakalin. Limitnya ya udah 100 100 nggak bisa terjadi 110. Makanya tadi ada yang menjawab kalau sedikit dikerjain sendiri, kalau lagi banyak orderan nyari tim. Karena memang kehadiran tim bisa mengubah atau bisa mengatasi limit tadi gitu. Fauzul tadi 100 nih per pack. 100 pack per hari gitu. Ada orderan 300 pack gitu. Dia cari dua orang lagi yang limitnya sama-sama di 100. Ketemu lah tuh sehari 300. Indahnya seperti itu. Tapi semakin kompleks bisnis atau semakin berkembangnya bisnis, tim yang dibutuhkan juga akan jauh lebih kompleks. Mungkin ada tim marketing yang jualan, ada tim yang ngedesain, mungkin ada tim yang packing, ada tim khusus produksi dan seterusnya gitu. Nah, ini perlu punya tim yang harusnya solid. Karena apa? Ngurusin diri sendiri aja kan kadang-kadang susah ya. Terus ini kita harus mengurusin orang lain dengan isi kepala yang berbeda, dengan mungkin cara cara komunikasi yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Wah, itu pasti menantang sih. Belum lagi namanya bisnis kan nggak lancar-lancar terus ya, pasti ada naik turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kok turun terus, kok turun terus gitu. Tapi terus nanti naik lagi gitu. Nah, tim yang solid ini perlu untuk bisa menghadapi yang kayak gitu-gitu. Satu buat bisnis bisa jadi lebih cepat scale up-nya atau berkembangnya. Karena tadi kalau sendirian cuma 100 mulu gitu ya, kapan berkembangnya? Kedua, ketika bisnis mengalami kondisi yang lumayan susah atau lumayan challenging, tim ini bisa menghadapi dengan baik gitu. Itu penting sekali.
Kemudian yang kedua soal pendanaan. Kalau butuh dana buat apa? Ya pasti buat mengembangkan bisnis kan gitu. Startup itu pasti butuh pendanaan buat buat mengembangkan apa yang mereka lakukan. Nggak usah startup teknologi. Kadang-kadang bisnis konvensional pun kan juga butuh modal ya. Oh, yang awalnya produksinya 100 pack per hari itu. Kemudian harus atau mau kepengen untuk bisa produksi 400 pack per hari. Biaya produksinya nambah, berarti modal produksinya harus nambah, mungkin harus nambah alat dan segala macam. Ya semua dari mana? Modal kan, butuh dana gitu kan. Nah, makanya ini jadi hal yang penting. Kalau timnya udah ada, timnya solid, dananya ada, plannya ada, harusnya berkembang itu bisa lebih cepat, bisa lebih jelas gitu. Tipsnya adalah kalian bisa membangun jaringan dengan mentor atau mungkin investor. Ya, atau kayak Heterospace ini menurutku adalah satu wadah atau satu entitas yang bisa membantu gitu. Misalnya ke Mas Bram gitu, Mas Bram aku butuh gini 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 gimana ya gitu. Karena jangan 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 dipikir sendiri itu. Banyak orang yang bingung, masa aku nggak punya tim tapi aku nggak tahu harus kemana nyarinya gimana dan segala macam. Terus nggak nemu solusinya, terus dipikir sendiri. Ya makin nggak ketemu solusinya gitu. Cobalah main ke hetero, ngobrol sama orang lain, ngobrol sama pemilik bisnis lainnya atau mungkin ngobrol sama pakar lainnya gitu supaya tahu solusinya apa supaya networknya juga bertambah teman-teman. Makanya hetero ini menurutku oke banget kalau misalnya kalian mau, kalau bahasa Jawa ya, kalian jujuk ke hetero gitu ya, kalian datang ke hetero terus curhat lah, Mas nih bisnisku begini 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 gimana ya kira-kira, itu menarik. Kemudian kunci sukses membangun startup teknologi. Kita agak recap sedikit ya teman-teman sebelum masuk ke penghujung atau akhir materi. Satu, inovasinya pasti berkelanjutan. Fokusnya ke pengguna, manajemennya harus efektif dan punya jaringan serta kalau bisa ada mentor. Inovasinya berkelanjutan. Nggak usah startup teknologi, bisnis pun juga pasti inovasinya berkelanjutan. Bisnis konvensional gitu. Jualan makanan awalnya cuma satu varian, jadi nambah dua. Jadi nambah tiga, habis itu punya layanan antar, packagingnya berubah, dan seterusnya. Pasti berkelanjutan. Inovasinya ada, terus inovasinya habis inovasi satu, harus inovasi yang kedua gitu. Karena apa? Ya karena kalau nggak gitu, kita ketinggalan sama market. Kemudian yang kedua, fokusnya pada user atau pengguna. Jangan me, myself, and I gitu ya, atau aku sebagai yang punya bisnis gitu. Karena kan pada akhirnya yang beli atau yang make pengguna kan. Ya kita perlu tahu pengguna lagi suka apa, mereka punya feedback apa, itu harus benar-benar dicek, benar-benar harus dilihat, diakomodir. Kemudian yang ketiga, kalau udah berkembang, manajemennya harus oke. Yang awalnya sendirian, terus punya tim 5 orang, itu udah beda cara manage-nya. Timnya 5 orang, tiba-tiba jadi 15 orang. Cara manage-nya udah beda. Dari 15 orang, tiba-tiba jadi 50 orang. Cara manage-nya juga pasti beda. Belum jumlah penggunanya. Awalnya mungkin setiap hari yang beli cuma 100 orang, kemudian jadi 300 orang, jadi 500 orang, jadi 1000 orang. Cara manage-nya juga pasti beda. Dan yang terakhir, ya soal jaringan dan mentoring, tadi aku sudah mention ya. Kalau ada kendala, bingung, jaringan ini bisa jadi solusi sebetulnya. At least buat cerita, at least buat tanya pendapat. Mentor pun juga kayak gitu. Mentor ini jadi orang-orang yang mereka punya kepakaran tertentu, mereka punya informasi tertentu, yang itu bisa kalian pakai untuk menyelesaikan masalah kalian atau untuk mengembangkan bisnis kalian. Kira-kira begitu, teman-teman untuk materinya. Mungkin aku kembalikan ke Mas Bram untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Mas Bram. Oke, terima kasih Mas Daniel. Sama-sama Mas. Oke, teman-teman, kira-kira ini kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa
menanyakan langsung. Kalau teman-teman bisa eh, open mic dan on cam, teman-teman bisa langsung bertanya. Oke, ada Bu Miss Riani Rawi. Silakan, apa yang mau ditanyakan? berikan yang saya tanyakan ke saudara ini saya Eh, kan maaf Bu, suaranya kok putus-putus ya? Ibu, suaranya agak putus-putus mungkin. sih pemaaf Masih lumayan putus-putus Bu. Oke, mungkin sinyalnya di situ kurang baik, Bu Rawi. Atau mungkin sebaiknya eh, videonya atau tidak on cam dulu, jadi mix saja, tidak apa-apa. Oke, bisa suaranya dicoba. kalau gini jelas nggak? Nah, ini lebih jelas Bu. Oke, sudah jelas Bu Rawi, silakan. Ya di on cam. Oke aja. Begini Mas, saya kan punya saya seorang penjahit seperti ini. Mhm. Pengen ikut startup ini seperti ini. Saya punya apa masalah kemarin kan saya ada klien saya, dia mau jahit ke saya, ya kan? Hmm? Klien saya itu mau jahit ke saya, Hmm? tapi udah menentukan janjiannya kapan mau datang. Dia nggak bisa datang karena dia jatuh dari motor seperti itu. Oke. Nah, jatuh dari motor, jadi kan dia nggak bisa datang. Kemudian dia dia WA ke saya, Bu, maaf saya nggak bisa datang karena saya dapat kecelakaan seperti ini gitu. Kemudian, oh iya nggak apa-apa kayak gitu. Terus saya mikir, kalau kayak gini kan dia bilang nanti Bu tunggu saya sehat saya baru datang. Gitu. Terus saya berpikir kalau begini ini bukankah ini merupakan suatu permasalahan bagi saya, ya kan? Hmm. Karena saya nanti bisa kehilangan klien kalau seperti ini ya kan. Jadi Ya. kalau apakah ini salah satu permasalahan yang bisa dalam startup ini untuk membangun bisnis saya ke startup seperti itu. Oke. Pertanyaannya menarik. Dan kemudian apakah gimana caranya ini untuk permasalahan ini menstartupkan ke bisnis saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Miss Riani ya. Ya. Mas Bram ini mau langsung dijawab atau Ya, menambah? silakan langsung ditanggapi saja Mas Daniel. Bu Bu Miss Riani saya mau nanya dong. Ya. Eh yang si klien itu mau datang Bu, itu keperluannya apa? Apakah untuk mengukur ukuran atau apa Bu? Iya, dia mau jahit baju, jadi Hmm? kan dia mau jahit baju, jadi Hmm. dia harus mengukur badan dulu seperti itu. Oke, Tapi berarti nggak bisa datang. Ya. oke. Berarti memang kebutuhannya untuk apa ketemu ibu itu buat ngukur ya, buat akhirnya nanti setelah diukur baru dibikinin kan jahitannya, Ya. jahit bajunya. Hmm. Oke. Menurut saya gini Bu, ibu punya kepekaan kayak tadi itu bagus banget. Oh ini kalau kayak gini, berarti kan kehilangan satu pelanggan, bukan hilang sih, tertunda gitu kan. Iya, Kira kalau bisa dipercepat supaya tidak tertunda, itu menarik kayaknya ya. Menurut saya itu bagus banget Bu. Dan itu bisa jadi salah satu daya tarik juga kalau misalnya bisa diimplementasi dengan baik ya Bu ya. Jadi iya, misalnya katakanlah Bu eh, bisnis apa namanya jahitnya ini, dah pelanggan nggak usah ke tempat saya yang samperin Anda. Itu bisa juga Bu. hmm, Itu bisa juga. Menurut saya itu menarik. Tapi nanti implementasinya perlu lebih didetailin lagi ya Bu ya. Kira-kira sistemnya seperti apa. Tapi menurut saya itu oke banget sih Bu. Atau misalnya, oke pelanggan
Kalau misalnya nggak bisa datang, satu opsinya bisa saya yang datang ke tempat Anda, atau kalau misalnya si pelanggan ini mau ngisi form ukuran, misalnya kan kadang-kadang ada juga orang yang udah punya ukurannya kan Bu, itu Iya. bisa juga gitu. Intinya mempercepat atau menghindari proses yang tertunda tadi, itu bisa banget Bu, bagus banget itu Bu. Kalau selama ini sih saya biasanya seperti ini. Saya minta ini dia biasanya memakai ukuran apa seperti itu. S, M, L atau apa gitu. Terus dia kirim foto modelnya seperti ini, seperti itu. Mm-mm. Baru kemudian saya langsung langsung membuat situ. Dia hanya ngirim apa terserah dia mau ngirim bahan atau bahannya dari saya, ya itu nanti langsung saya bikinkan seperti itu. Oke oke, itu menarik Bu. Jadi kan orang nggak perlu datang ya, nggak perlu Iya, oh, cuma harus. dia ngasih kirim gambar modelnya seperti apa. Nah itu udah menarik sih Bu menurut saya. Kalau misalnya itu udah dilakukan dan berhasil, yang bisa dikembangkan berikutnya adalah mungkin standarisasi kali ya Bu ya. Jadi misalnya kalau tadi Ibu bilang kan ukurannya biasanya pakai apa, S, M atau LK, kemudian proses lanjutannya ngirim foto atau contoh itu bisa distandarisasi supaya ketika ada customer masuk, siapapun itu, berapapun itu jumlahnya, prosesnya sama semua. Jadi lebih gampang untuk ngehandle-nya, lebih gampang untuk nge-track, oh orang ini kemarin baru ngirim ukuran, belum ngirim sampel misalnya. Itu lebih enak lagi untuk nge-tracknya, Bu. Tapi itu udah oke banget sih, Bu, menurut saya. Hmm, iya, ya terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih juga sudah bertanya. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut lagi Mas Daniel. Ini ada Siap. Bu Dwi Rizkoh Rahma. Silakan Ibu. Siap. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Tadi pemaparannya menarik sekali buat saya dan muncul beberapa pertanyaan. Cuman gimana ya tips atau motivasi Bapak untuk buat saya sendiri itu kalau misalkan bisnis itu mengalami stagnan. Nah itu gimana Pak? Kadang kan faktor faktor itu terjadi pada diri sendiri. Mungkin tadi yang ada beberapa yang apa menyampaikan susah mengendalikan mood kita, Pak. Nah, itu motivasi atau tips itunya kita dari kita sendiri itu bagaimana, Pak? Oke, oh, ini pertanyaan menarik. Ada lagi, Bu, atau cuma itu aja, Bu Dewi? Itu dulu, Pak. Oke, Bu, saya mau nanya. Bisnisnya apa, Bu? Sekarang ini craft, kerajinan tangan. Oke, kerajinan tangannya apa secara spesifik? Ini kan saya kayak beli bahan, misalkan bahannya itu dari kain stocking ya, Pak. Hmm? Nanti diolah jadi kreasi entah bunga atau kreasi macam-macam gitu. Oh, Terus oke, oke. kemudian panel gitu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Iya. Oke, oke. Oke, terima kasih, Bu Dewi. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau stuck gimana? Kemudian salah satu faktornya adalah soal mood tadi ya. Saya coba jawab satu-satu. Ketika stuck ya bisnis tuh pasti bisa banget lah stuck. Jangankan bisnis yang baru mulai gitu ya atau levelnya mungkin di UMKM gitu. Bisnis yang besar sekalipun bisa stuck. Kalau kita lihat brand-brand besar kayak misalnya Bu Dewi air mineralnya apa Aqua atau Le Minerale itu mereka juga mengalami kok. Oh, kok penjualan tahun kemarin sama tahun ini sama ya atau bahkan turun gitu. Jadi itu adalah hal yang sangat biasa. Nah, kalau ada stagnansi, yang perlu dilakukan adalah mencari permasalahannya di mana, problemnya di mana. Apakah di masalah produksi, karena kapasitas produksi udah mentok pol, nggak bisa ditambah lagi, atau permasalahannya di demand-nya, atau market emang lagi sepi. Nah, kalau udah ketemu, solusinya akan menyesuaikan dari permasalahan utamanya. Oh,
skala produksi udah mentok nih, mentok tok 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 tok, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Oh ya udah, berarti solusinya mungkin nambah orang atau mungkin invest untuk mesin produksi dan seterusnya. Kira-kira kayak gitulah Bu Dewi. Nanti kalau misalnya mau konsul lebih dalam lagi biar lebih spesifik dengan bisnisnya Bu Dewi, aku yakin nanti teman-teman hetero pasti bisa memfasilitasi. Tapi kurang lebih kira-kira kayak gitu. Nah, lanjutannya adalah kalau misalnya konteksnya Pak, permasalahan utamanya adalah susah mengendalikan mood gitu kan. Kalau pas lagi moodnya bagus, gas terus nih. Tapi kalau pas moodnya lagi turun kayak eh, gitu kan Bu. Yang pertama manusiawi sekali Bu. Namanya manusia kan bukan robot ya. Nggak bisa 100% gas terus gitu. Ya kadang-kadang pasti ada hadeh-hadehnya gitu kan. Pasti ada momen-momen yang ada kok begini banget ya kalau lagi malas dan segala macam. Menurut saya itu wajar sih. Tapi yang jadi masalah ketika kita selalu kalah sama itu. Tiap mau misalnya nih hari baru gitu kan. Aduh lagi nggak mood lagi. Ya udahlah nggak apa-apa. Terus besoknya, aduh nggak mood lagi. Besoknya, aduh nggak mood lagi. Ya itu yang jadi masalah, yang jadi susah. Dan solusinya menurut saya sih balik ke diri sendiri. Ya, itu ibarat kayak misalnya saya kerja sebagai karyawan gitu ya. Sering dong pasti bangun pagi kayak, aduh males lagi kerja gitu. Tapi harus daripada dipecat kan, daripada nanti nggak punya income kan. Kalau saya sih sesimpel itu sebetulnya. Tapi kalau misalnya ternyata mood yang kurang baik itu sebetulnya adalah dampak dari hal lain. Nah, hal lain itu yang perlu dipecahkan. Misalnya Bu, contoh, moodnya nggak baik karena apa? Karena ternyata proses produksinya eh, nggak proper. Proses produksinya kurang cepat misalnya. Itu yang bikin aduh moodnya jadi gak baik. Oh ya udah, berarti solusinya adalah membenahi proses produksinya. Kurang lebih kayak gitu. Oh, moodnya lagi nggak oke karena apa? Karena penjualan lagi stuck nih. Stucknya karena apa? Oh, karena market lagi agak sepi gitu misalnya. Solusinya apa? Ya udah mungkin coba bikin promosi, bikin konten, atau mungkin ikut pelatihan di Hetero supaya bisa mengcapture market yang lebih oke. Kira-kira kayak begitu, Bu Dewi. Cukup menjawab nggak, Bu? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga, Bu Dewi, pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kita lanjut ke Ibu Edfit underscore Tias, Edfit Tias. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak kesempatannya. Perkenalkan saya Tias dari Demak. Usaha saya miliki Pak. Selama ini sih masih sedikit jadi dikerjakan sendiri. Tapi saya tuh pengen bisa berkembang gitu. Nah, berkembang kan pasti juga nanti produksinya tambah banyak dan butuh karyawan juga. Nah, saya tuh tapi masih takut dan bingung cara menentukan upah untuk karyawan itu bagaimana. Terus apakah ada marginnya? Karena di sini itu kalau kebanyakan misal rewang gitu ya Pak, Hmm? upahnya itu ya kalau ada orang rewang sambatan gitu Pak, kayak setengah hari tuh dibayar 50, sehari 100.000. Nah, kalau diaplikasikan ke bisnis saya itu masuk apa enggak ya itu ya? Oke, maaf Bu, tadi bisnisnya apa? Sorry. Miliki, Oh, Milidi. Oke, mateng, oke. Berarti pertanyaannya soal ini ngitung apa namanya menentukan upah. upahnya seperti apa gitu ya. Kalau tadi setengah hari 50.000 itu masuk akal atau enggak? Atau kalau bahasa Jawanya cucuk apa enggak gitu ya? Iya. Oke. Ada lagi pertanyaannya atau itu aja? Eh, kalau untuk standar UMKM gini tuh biasanya margin untuk memberi upah tuh ada nggak, Pak?
Oke, oke. Terima kasih. Wah, ini jadi konsultasi perencanaan keuangan ya. Oke, nggak apa-apa. Saya coba bantu jawab dengan singkat ya, Bu. Karena Ya, menurut saya ini kalau mau digali lebih dalam bisa jadi satu kelas sendiri. Mungkin Mas Bram bisa mencatat oh kelas berikutnya soal perencanaan keuangan bisnis berarti atau mengatur keuangan bisnis gitu. Basicnya gini, Bu. Di bisnis apapun itu ya, ketika jualan, jualan apapun mau itu produk, mau itu jasa apapun itu ada yang namanya HPP, harga pokok produksi. Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk. Misalnya, untuk bikin milidi butuh apa aja, Bu? Bahan. ya bahan bakunya itu terus plastik, Oke, terus bahan baku biasanya Ibu beli atau nilainya berapa kalau dirupiahkan? untuk per kilonya gitu ya. Ya boleh. Per kilonya berapa, Bu? Per kilonya 15.000. Hmm? Ya sama bumbu-bumbu dibuat itulah Pak 20. Oke, 20.000. Plastik berapa, Bu? Untuk 1 kilo itu butuh plastik berapa banyak? Plastik kurang lebih dibuat 5.000 Pak. 5.000. Satu. Oke. Berarti 25.000 ya. Bahan dua puluh Ya. ribu, plastik 5.000. Bentar, saya coba catat biar bisa menghitung. Bahan 20.000, plastik 5.000. Oke, dari 25.000 ini bisa menghasilkan berapa bungkus milidi itu, Bu? Bisa menghasilkan 40. 40 bungkus. Iya, Ibu jual per bungkusnya berapa? 800. 800. Berarti kalau laku semua dapat 32.000 ya, Bu ya. Iya, Oke. Dari 25.000, Ibu bisa mendapatkan 32.000. Berarti ada untung 7.000. Ya kan, Bu? iya. 7.000 untung untuk 40 bungkus. Per bungkus berarti 7.000 dibagi 40. Per bungkus itu 175 rupiah untungnya. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya tadi kan terus ngupahinnya berapa gitu. Nah, Iya. di HPP itu Bu harusnya dihitung juga biaya untuk upahnya. Misalnya gini, cara ngitungnya gimana? Ibu untuk produksi 40 bungkus ini butuh waktu berapa lama? Hmm, sekitar 3 jam. Oke, sekitar 3 jam. 40 bungkus 3 jam. Berarti per jamnya sekitar 9 bungkus gitu ya. Iya. 9 bungkus per jam. Oke. Nah, tadi 50.000 setengah hari ya, Bu ya? Iya. 50.000 setengah hari berarti 4 jam ya. Berarti per jamnya 12.500. 12.500 per jam. Nah, kalau dari 50.000 tadi kan 12.500 per jam ya, Bu ya. Sedangkan Ibu Iya. per jam bisa bikin 9 bungkus. 12.500 kalau dibagi 9 itu 1.388. Jadi dengan Ibu mengeluarkan 50.000 tadi untuk setengah Mm-mm. hari, sebetulnya akhirnya biaya upah yang dikeluarkan itu 1.388 per bungkus. Mm. Sedangkan marginnya Ibu itu untungnya cuma 175 rupiah per bungkus. Kan jadi nggak masuk akal, Bu. Iya. Nah, akhirnya kalau mau menentukan upah gimana? Ya, ini udah ketemu nih margin per bungkus cuma 175 rupiah gitu kan. Kalau ibu misalnya mau, oke 1 jam kasih 12.500 gitu. Nah itu tinggal dihitung aja. 12.500 ini biar cucuk harus menghasilkan berapa? 12.500 175. Berarti kalau ibu mengeluarkan 12.500 upah per jam, itu harusnya
1 jam ini si orang ini yang ibu bayar itu harus bisa menghasilkan 70 bungkus setidaknya. Itu pun masih Mbak Bu, ibu belum dapat untung sebetulnya. Jadi kira-kira kayak gitu Bu. Yang penting HPP-nya tuh udah ada. Dan biaya upah ini bisa dimasukkan ke HPP juga atau harga pokok produksi. Kurang lebih kayak begitu Bu. Singkatnya ya, ini kalau dijawab dengan mendetail dan spesifik bisa 2 jam lagi, bisa jadi kelas lagi. Mas Bram, nanti minta Mas Bram aja. Mas Bram bikin kelas kayak gini, buat kayak gini, gitu. Cukup menjawab, Bu. Iya, ya, udah ada pencerahan sih, Pak. Berarti itu ya, eh, kalau 1 kilo itu 3 jam itu kelamaan. Kita harus menekan itu produk produksinya harus diperbanyak gitu ya, kalau biar Betul, bisa menekan mencukupi upah lah itu. betul, Bu. Kira-kira kayak begitu. Oke, Pak, makasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Oke, terima kasih Bu Tias. Oke, kita lanjut dulu ke ada satu pertanyaan nih di kolom komentar nih, Mas Oh iya, Daniel punya dari kita. Bu Siti Nur Anifah. Nah, Saya mendengarkan penjelasan tentang startup. Saya mau menanyakan kita sebagai warga Jawa Tengah modal startup apa yang cocok untuk kita mengembangkan usaha kita selain WA, antar cepet bola, karena startup kita paling nggak nitip layanan orang lain. Karena next ketemu orang menuju orang mageran, instan cepat sampai tujuan dan puas dengan barang yang dipesan. Apa kita punya proyek untuk startup wilayah Jawa Tengah dan kita bersama-sama? eh Bisa dijawab dari kira-kira di Jawa Tengah ada permasalahan apa? Gitu sih Bu. Dan kalau bisa spesifik di tertentu ya. Misalnya oh masalah pendidikan, misalnya oh masalah kebersihan, oh masalah transportasi atau apapun itulah. Kalau pertanyaannya cuma sebatas oh di Jawa Tengah bisa pakai model apa? Itu sangat luas sekali untuk dijawab. Tapi basicnya adalah yang penting masalah itu memang ada, dirasakan oleh orang banyak, dan kita bisa ngasih solusi yang lebih efisien. Kira-kira begitu. Dan ada pertanyaan juga, Mas, adakah tools atau referensi untuk riset customer? Eh, ada sih, tapi menurutku nggak terlalu cocok untuk UMKM ya, karena skalanya ini cukup besar. Ya, yang bisa dilakukan adalah riset sendiri sih. Tanya ke pelanggan, tanya ke orang, atau mungkin tanya ke kerabat. Atau lewat googling pun juga sebetulnya itu cukup membantu. Mungkin pertanyaan berikutnya, kayaknya ada yang sudah recent. Oke, kita lanjut ke Mas Fauzul. Silakan, Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih Mas Bram sudah diizinkan untuk bertanya. Ya, yang pertama mau nanggapin tadi kayaknya butuh kelas lagi Pak, yaitu membuat BMC, Business Model Canvas. Nah, untuk startup. Nah, terkait untuk Mbak. startup sendiri, untuk startup sendiri yang saya lakukan mau ini tanya itu ketika produk makanan saya itu saya ingin mengadrep kayak ini bikin kayak saya kan lagi ini dimsum sekarang. Nah, saya ingin bikin kayak kartu, Pak. Kartu atau card lover lover dimsum gitu. Nah, itu nanti apa bisa nanti kayak dikoneksikan sama web, kita bikin web gitu untuk apa bisa menjangkau para pencinta dimsum terutama kayak gitu apa gitu itu masih bisa ya possible ya Pak ini seperti itu kurang lebih. Kalau ditanya possible atau enggak, menurut saya possible, Mas Fauzul. Oke. Tapi masalah itu berdampak atau enggak ke bisnis, itu dua hal yang berbeda. Hmm. Maksudnya, kalau possible enggak? Possible. Di-connect ke website bisa enggak? Bisa. Teknologi udah ada. Tapi pertanyaannya adalah, ketika ini diimplementasikan, benefitnya ke bisnis apa? Itu justru yang perlu dipertanyakan. Oh, siap siap.
ya untuk mendongkrak penjualan dan ya terutama sih ini kan spesifik banget orang yang suka dimsum gitu aja. Nah, kalau untuk mendongkrak penjualan, oke. Berarti perlu ada perhitungan. Oh, penjualan harus misalnya gini. Oh, ini ada member gitu ya. Kita nyebutnya mungkin Ya, member, nanti connect ke website dan segala macam, ada program loyalty program dan segala macam. ya. Mendongkrak penjualan, oke. Mendongkrak penjualannya via apa? Apakah frekuensi penjualan, apakah lifetime value atau eh, jumlah transaksi per penjualan atau gimana? Itu justru jadi hal yang perlu dipikirkan lebih jauh lagi ketimbang pengeksekusiannya. Oh, ini nanti pakai web terkoneksi dan segala macam gitu. Oh, ya. Iya, Pun baru ditambah ketika bikin web dan segala macam kan berarti ada cost lagi toh, Mas. Ada biaya iya, itu juga perlu dihitung. Oh, ini cover atau enggak? Oh, program ini berarti targetnya harus harus dapat 1.000 pelanggan baru misalnya. betul. Oh, Lebih ke situ siap, malah. siap. Ya, siap. Nggih, nggih. Siap. Makasih, Daniel. Sama-sama Mas Fauzul. Oke, terima kasih Mas Fauzul. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya lagi. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Oh, nggih, bentar, Bu. Oh, Kan sudah saya cara mati. komen apa sih? Di Zoom. Saya nggak tahu. Kayaknya udah aman ya. Udah ada pertanyaan sepertinya. Cukup, Pak. Oke, Siap. mungkin sudah aman semuanya. Mungkin untuk sesi pertanyaan kita cukupkan karena juga cukup banyak tadi teman-teman yang sudah aktif bertanya dan sekalinya mungkin sudah mewakili semuanya untuk jawaban dari Mas Daniel. Jadi untuk sesi hari ini mungkin kita cukupkan Mas Daniel. Sungguh luar biasa banyak materinya, bahkan ada request tadi ke step selanjutnya ya berarti ya. Iya Mas, itu perlu diakomodir itu. Kanvas ini yang memang teman-teman berarti sudah mulai aware nih dengan posisinya bahwa persiapan plan itu sangat dibutuhkan. Jadi nggak hanya sekedar bisnis, jualan, tapi nggak ada targetingnya seperti itu. Betul. Oke, Mas Daniel, terima kasih buat waktunya yang sudah diluangkan untuk kasih paparan ke teman-teman semuanya. Semoga materi yang Mas Daniel berikan sungguh berguna untuk teman-teman dan teman-teman juga bisa lebih berkembang dengan era yang terus berkembang saat ini dan teman-teman harus bisa survive terus. Begitu, terima kasih Mas Daniel. Saya cukupkan, saya kembalikan ke MC. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.